Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Kali ini kita akan membahas tentang investasi aman di PT BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, budayakan melek finansial sejak dini. Telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang, yaitu Direktur Utama PT BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, Ibu Nyimas Nunin Anisah Baiduri, dan Bapak Lukmanul Hakim selaku Direktur Kepatuhan PT BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu. Selamat siang, Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Sehat ya Pak Bu? Sehat, Alhamdulillah. Oke, mungkin Bu Nunin dan Pak Lukman bisa disapa dulu Pak Bu, Tribuners yang ada di rumah. Ya. Monggo Bu Ya. Nunin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners yang ada di rumah, saya Bu Nyimas Nunin, panggilannya Nunin, Bu Nunin, Direktur Utama PT BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dan Pak Lukman, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa Tribuners di rumah. Kami menyampaikan di sini, alhamdulillah, kami diundang oleh Tribuners untuk melakukan podcast agar masyarakat Malang mengetahui tentang keberadaan BPR Tugu Arta Sejahtera, di mana BPR ini adalah BPR milik Pemkot Malang. Mari kita bangun Kota Malang bersama dengan BPR Tugu Arta. Sekian. Baik, terima kasih Bu Nunin dan Pak Lukman atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Network ini ya Pak Bu. Dan sebelumnya saya ingin mengetahui terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke pertanyaan pertama. Bapak dan Ibu ini sekarang kesibukannya apa kira-kira? Kami kan sebagai direksi PT BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, ya tentunya kami ini kan mengelola BPR yang merupakan salah satu BUMD di Kota Malang, mengelola, kemudian memperkenalkan lebih jauh memperkenalkan BPR Tugu Arta Malang, dan juga kami juga melayani masyarakat di Kota Malang. Oke, berarti kesibukannya saat ini memperkenalkan PT BPR Tugu Kota Malang kepada masyarakat dan melayani masyarakat ya Bu ya. Tapi sebelumnya Tribuners yang ada di rumah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu. PT BPR itu apa Bu kira-kira? Ini sebenarnya BPR ini kan lembaga keuangan. Nah, di lembaga keuangan perbankan itu ada BPR dan juga ada bank umum, itu ya, yang salah satu di perbankannya. Nah, kami ini di BPR-nya. BPR itu dulunya adalah singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat. Nah, sekarang berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Gitu. Apa yang membuat dari nama BPR ini berubah nama Bu dari Bank Perkreditan Rakyat itu? Ada undang-undang ya dari ada PUJK-nya juga bahwa bank perekonomian ini lebih menjangkau kepada perekonomiannya yang berkelanjutan. Kalau bank perkreditan rakyat kan kesannya hanya memberi kredit saja, padahal sebenarnya fungsinya itu kan lebih dari itu. Berarti kegunaannya tuh untuk menunjang perekonomian masyarakat, khususnya di Kota Malang ini ya Pak Bu. Oke, dan kalau misalkan saya ingin bertanya tentang latar belakang PT BPR Tugu Arta ini kira-kira didirikan tahun berapa sih Bu? Kalau misalkan berbicara tentang sejarah gitu Pak Bu. Silakan. Ya, terima kasih. Saya sampaikan ke Tribuners yang di rumah. Kalau boleh saya sampaikan dari saya sendiri. Sebenarnya saya ini bukan asli Malang. Saya dari luar Malang, dari Nusa Tenggara Barat. Tapi saya telah bergabung di Kota Malang 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Dan sekarang alhamdulillah sudah jadi Arema. Arema. Salam satu jiwa ya Pak ya, Arema. Nah, di sini dari beberapa dokumen yang ada bahwa sebenarnya BPR Tugu Arta ini dulu adalah Perumda PD ya. Kemudian naik status menjadi PT Perseroan ya.
saat yang saya baca itu, jadi kilas balik ke BPR Tugu Arta. BPR Tugu Arta ini sudah berdiri sejak 72 tahun yang lalu. Cuma kehidupannya mati suri. Mati suri karena faktor apa kira-kira, Pak? Karena hanya ada istilahnya Perda aja. apa? Perda aja. Perda saja, tapi bentuknya itu belum ada. Jadi perda saja, sehingga seiring dengan waktu malah BPR Tugu Arta ini lebih tua dari Bank Jatim. Kalau dilihat usia. Ya, padahal sama-sama milik BUMD ya, Pak ya. Kalau BPR Jatim itu kan itu Jawa Timur secara keseluruhan, banknya Jawa Timur. Kalau BPR Tugu Arta ini banknya Kota Malang. Jadi perbedaannya gitu, Pak. Sekali lagi mungkin Bank Jatim adalah bank seluruh masyarakat Jawa Timur. Kalau BPR Tugu Arta ini adalah banknya milik Pemkot Malang yang akan diperuntukkan untuk masyarakat atau kemaslahatan masyarakat Kota Malang, dan tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat di luar itu juga. Nah, menyimak dari itu, walaupun sebenarnya BPR Tugu Arta ini lebih tua 72 tahun ketimbang Bank Jatim, tapi keadaannya mati suri. Jadi hanya ada perda, tapi gedung dan perlengkapannya nggak ada. Sehingga baru belasan tahun yang lalu, tahun berapa itu, Bu? 2006 mulai beroperasi di daerah pasar ya, Bu, Iya, di Pasar Kebalen. Itu kantor Ya, pertama. kantor, ya. pertama. Oke. Nah, itu yang dari dokumen yang saya baca. Dari perkembangan itu ya namanya pasang surut. Apalagi tentu BPR ini ada BPR milik Pemkot, ada BPR milik Pemkap, ada BPR swasta penuh. Nah, alhamdulillah kami didukung oleh pemerintah kota sehingga bisa bekerja bagaimana cara memajukan UMKM yang ada di Kota Malang, ya seperti yang terjadi saat ini. Dan kami sangat syukuri, saya dari jauh ikut mengembangkan bagaimana sih BPR yang ada di Kota Malang. Saya kira mungkin itu singkat ceritanya. Singkat cerita perjalanan dari sejarah PT BPR Tugu Arta Kota Malang ini ya, Pak ya. Perusahaan yang milik dinaungi oleh pemerintah daerah Kota Malang. Oke, kalau misalkan tadi kan PT BPR ini kan lebih tua usianya dibandingkan dengan Bank Jatim ya, Pak ya. Kalau misalkan antara BPR dan Bank Jatim ini kan sama-sama merupakan lembaga keuangan ya, Pak ya. Dan sedangkan kalau misalkan koperasi itu merupakan lembaga keuangan non-bank. Lantas apa sih yang membedakan BPR dengan bank umum ini? Ya. Jadi perbedaannya kan memang BPR dan bank umum itu memang berbeda ininya ya, Mbak ya. Kalau bank umum itu kalau BPR itu pelayanannya hanya di simpanan, kemudian penyaluran dana, kemudian jadi adanya penyaluran dana dan penghimpunan dana. Sedangkan kalau di bank umum kan ada yang lalu lintas giro. Nah, kita yang di BPR nggak boleh di lalu lintas giro, kita hanya gitu aja. Jadi penyimpanan dana itu dalam bentuk tabungan dan deposito, kemudian penyaluran dana itu bentuk kredit, seperti itu. Oh, penyaluran dananya bisa berupa deposito dan kredit. Penyimpanannya tabungan dan deposito, penyalurannya kredit, dalam bentuk kredit itu ya, Bu ya. Lalu bagaimana sih strategi yang dilakukan oleh PT BPR Tugu Arta Malang ini agar masyarakat memilih menabung di PT BPR Tugu Arta Malang dibandingkan menabung di bank umum, Bu? Ya, nanti saya jawab, nanti Pak Lukman mungkin bisa menambahkan ya. Jadi kenapa masyarakat itu memilih kepada BPR ya? Strategi kami bank umum dan BPR memang berbeda ya. Jadi kita membahas BPR aja karena kita masing-masing mempunyai pangsa pasar yang ini ya. Jadi kalau di BPR itu menariknya simpanan di kami itu tentunya lebih tinggi dari bank umum. Suku bunganya lebih tinggi, jadi lebih menarik. Baik suku bunga tabungan maupun suku bunga deposito itu kita lebih tinggi dari bank umum karena memang penjaminan LPS kita memang lebih tinggi dari bank umum, seperti itu. Jadi
kita tinggal menyempurnakan atau kita mengembangkan bagaimana pelayanan kita menjadi lebih baik. Memang sih kita fitur-fiturnya kan memang lebih sederhana ya daripada bank umum. Kalau bank umum kan memang fasilitasnya lebih lengkap. Lebih lengkap. Kalau di BPR kan memang kita ada berbagai macam aturan yang bagaimana BPR itu untuk mempunyai ATM dan sebagainya itu diperbolehkan, tapi memang kita harus mempunyai modal inti sekian kan ada aturan-aturan gitu Mbak. Jadi kita lebih kepada pendekatan personal aja kepada ini. Hanya memang kelebihan kita ya kita bisa jemput bola kepada pedagang-pedagang di pasar, tidak perlu datang ke kantor, kita datang untuk menjemput bola dengan langsung ya, transaksi langsung yang langsung kita masukkan ke mobile collection kami, langsung masuk ke rekening mereka tidak perlu meninggalkan pekerjaannya, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk ke kantor, dengan transportnya kami yang mendatangi untuk jemput bola. Waduh, ini mantap, luar biasa nih PT BPR. Berarti PT BPR ini yang jemput bola kepada masyarakat yang ada di sekitar ya Bu. Iya. Oke, kalau misalkan PT BPR ini diawasi oleh apa Bu? Siapa? Kami BPR dan semua lembaga perbankan diawasi oleh OJK. Jadi setiap tahun kalau BPR itu kami ada pengawasan secara langsung, pemeriksaan secara langsung untuk melihat kinerja kami, dan setiap bulan kita harus membuat laporan. Setiap 2 minggu sekali ada laporan namanya obok ya Pak. Jadi kita selalu dipantau gitu. Bagaimana kinerja kita, bagaimana keberlangsungannya seperti itu. Jadi lebih kepada kalaupun ada pemeriksaan itu pemeriksaan secara umum gitu. Mungkin Pak Lukman bisa menambahkan. Makasih Bu Nunin. Cuma saya tambah sedikit terkait dengan bank umum dan BPR. Karena di Indonesia dikenal ada 2 jenis bank umum dan BPR. Perbedaannya BPR ini adalah tidak melayani giro. Iya, lalu lintas. Produk-produk lain bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan dan sistem yang ada, CBS masing-masing. Mau pakai QRIS, mau pakai apa bisa, nggak ada masalah. Jadi yang tidak bisa itu hanya lalu lintas giro. Nah, terkait dari sisi suku bunga sudah dijelaskan oleh pemerintah. Dalam hal ini tertuang di LPS bahwa untuk bunga baik itu dana pihak ketiga, bank umum dan BPR itu beda. Untuk LPS bunga tertinggi itu diberikan ke BPR. Untuk saat ini posisi 6,75, sedangkan bank umum sekitar 3. Tentu melihat hal itu masyarakat lebih cenderung untuk menanamkan uangnya di BPR. Dari jumlah yang ditanamkan itu tentu kita harus menjual di atas itu. Menjual dalam bentuk kredit. Dalam bentuk kredit dalam itu. Bentuk kredit, menjual dalam bentuk itu. Nah, selisih itulah untuk mengelola semua kebutuhan operasional dan lain-lain. Kalau bank umum dengan dia mendapat 3%, dia jual dalam bentuk kredit 4% atau 5% sudah untung. Nah, jadi ada plus minusnya. Cuma kelebihan kami, apalagi ini kami selaku Bank Perekonomian Rakyat milik Pemkot Malang. Saya sering menyampaikan, ayo teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik saya, anak-anak saya, kalau memang kita berencana untuk membangun Kota Malang, mari kita bangun bersama-sama dengan lembaga milik Pemkot Malang. Semua bank bagus, cuma banknya Pemkot Malang semua hasilnya tentu akan diterima atau manfaatnya, kemaslahatannya diterima oleh masyarakat Kota Malang. Oke, itu bedanya. Iya. Tapi kalau kita membahas tentang produk ya Pak ya, produk tabungan. Ini produk tabungan apa saja sih yang ada di PT BPR Tugu Arta Kota Malang sendiri? Silakan mungkin Bu Nunin dulu. Iya. Untuk produk tabungan kami menyebutnya simpanan ya, Pak. Jadi ada simpanan wajib, ada simpanan umum ya, simpanan ini tabungan biasa, ada simpanan Hari Raya Idul Fitri, kita sebutnya Sirafi. Sirafi. Iya, biar terkesan
ganteng gitu ya. Si Raffi. Biar terkesan langsung sultan gitu ya Bu ya. Kan itu apa namanya, jadi ke ini ya, kekinian gitu ya. Terus ada simpanan hari raya kurban, kita bilangnya siraku. Kemudian ada simpanan anak sekolah Tugu Arta, Simasta gitu. Jadi kita menyebutnya nama-nama itu biar mudah diingat seperti itu. Jadi ada beberapa itu. Kemudian ada deposito berjangka waktu 1 bulan, berjangka waktu 3 bulan, berjangka waktu 6 bulan, dan berjangka waktu 12 bulan dengan suku bunga yang berbeda-beda itu ya Bu ya. Tergantung jangka waktunya. Jangka waktunya. Nah, kalau misalkan dari semua produk yang ada ya Bu ya, mulai si Raffi, terus simpanan pendidikan, deposito, itu mana yang paling banyak diminati oleh masyarakat? Kalau yang diminati sih kita simpanan, tabungan simpanan itu ya, simpanan umum itu kan memang sudah lama. Kemudian simpanan wajib itu untuk masyarakat ataupun ASN ataupun yang lain-lain yang meminjam kredit kepada BPR, itu kita bukakan simpanan wajib itu, sehingga nanti pembayaran angsurannya bisa dipotongkan dari tabungan itu, simpanan wajib itu. Kemudian si Raffi ini yang lagi ini ya Pak ya, lagi hits ya. Iya. Karena kita si Raffi ini berjangka waktu hanya 10 bulan. Oh, gitu 10 bulan. 10 bulan saja, tapi kita setiap tahun. Oh, setiap tahun kita buka. Iya. Nah, ini Mei ini kita buka ya Pak ya. Mei, Juni ini kita buka baru. Nanti dibaginya kan 10 bulan ke depan untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri. Ini menarik karena kita ada hadiah. Oh, hadiah yang ada bingkisan, akan ditawarkan. Iya, ada bingkisan bergantung berapa ya. Jadi ada yang 200.000 per bulan sampai 10 bulan. Nanti kita mendapatkan 2 juta, kemudian ada bingkisan, kemudian 400.000, kemudian 600, 800, 1 juta, 1,5, 2 juta, 2,5. Nah, ini yang antusias karena memang kita ada bingkisan yang ya lumayan lah untuk pada saat di Hari Raya Idul Fitri itu. Dan kadang kan orang menabung mengeluarkan uang 200.000 itu kan nggak terasa, jadi ditabungkan ternyata di 10 bulan mendatang ada uang 2 juta yang tidak disangka-sangka ya Pak ya gitu. Jadi kita ada ya si Raffi itu lagi hits itu ya Bu. Dan kalau misalkan untuk pembukaan syarat untuk si Raffi itu gimana? Hanya fotokopi KTP aja. Fotokopi KTP menyetor aja. sejumlah yang diminta. Berapa kira-kira Bu jumlahnya yang disetor? Itu tadi 200, 400. Itu setiap bulan sekali. Kalau 200 berarti ya setiap bulan harus 200.000 itu sampai 10 bulan seperti itu. Iya. Pak Lukman mungkin menambahkan? Ya, jadi yang sudah berjalan memang yang lagi ini si Raffi, sedangkan untuk si rakunya insya Allah selesai lebaran ini kita sudah mau jalankan, karena itu terkait nanti kerjasama BUMD Kota Malang. Di Kota Malang ini kan ada yang Tunas, Tugu Aneka Usaha, yang menyiapkan hewan-hewan kurban, di mana nanti untuk saldonya setiap bulan mungkin variatif, ada yang 200, ada yang sekian. Nah, ketika 10 bulan mereka butuhnya apa, jadi akan disesuaikan. Kalau butuhnya sapi, ya tinggal hitung-hitungan saldonya berapa. Kalau kelebihan, maka akan dikembalikan ke nasabah. Nah, yang terakhir untuk Simasta ini sebenarnya kami kemarin kurang aktif, dan sekarang kami agak cukup aktif ya, mengaktifkan kembali sampai posisi maksimal lah istilahnya, karena Simasta ini adalah dana murah yang jangka waktu pengambilannya cukup lama. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Diknas, dan ada juga surat dari Diknas sendiri untuk ke semua sekolah negeri agar bisa bekerja sama dengan banknya Pemkot Malang terkait dengan Simasta. Ya, karena setiap itu akan mengendap selama setahun itu ya Pak? Ya, kalau kelas 1 nanti kelas 2 baru bisa ditarik untuk kenaikan, baik itu pembelian seragam sekolah, buku, dan ini kami sedang genjot untuk hal itu, karena kita belajar dari daerah lain di Jawa Tengah itu luar biasa.
dari simpanan anak sekolahnya sampai menembus 8 miliar. 8 miliar ya Pak ya. Kalau misalkan kita berbicara pendidikan nih Pak, pendidikan itu kan amat sangat penting ya Pak ya, untuk investasi masa depan anak. Betul. Dana pendidikan tuh harus kita siapkan sedini mungkin. Kalau misalnya tadi Ibu juga menyebut ada tabungan anak ya Bu ya, pendidikan anak ya Bu ya. Nah itu kalau si Masta tadi. Nah kalau syarat pembukaan rekeningnya gimana Bu? Sama sih seperti kalau tabungan kan hanya fotokopi KTP, kemudian form ya, mengisi form. Nah kalau tabungan anak sekolah karena mereka tidak punya, Di bawah umur. iya kan di bawah umur tidak punya KTP. Ada apa namanya KIP ya? Apa namanya itu dan atau KTP orang tua seperti itu. Jadi nanti anaknya tanda tangannya orang tuanya seperti itu. Oke, bagi Tribuners yang ingin membuka tabungan anak ya Bu ya di PT BPR ini syaratnya mudah ya Bu ya, tinggal sertakan KIP-nya, kartu KIP itu sama KTP orang tua. Iya, mudah sekali. Mudah sekali itu tanpa fotokopi langsung. Ya, KIP kita asli. fotokopikan. Fotokopikan ya Bu ya. Oke, kalau foto-foto nggak usah ya? Nggak apa-apa, nggak dikirim apa-apa. by WA aja. Nggak apa-apa. Kita yang cetakkan. Oke, baik. Kalau misalkan sekarang ini kan eranya teknologi ya Bu ya, serba teknologi. Bagaimana cara BPR Tugu Arta ini mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan transformasi digital, karena di Indonesia ini kan sudah dikuasai oleh eranya Gen Z Bu. Iya. Ya, jadi kami mau nggak mau pasti akan mengikut ya Mbak, yang ikut era digital itu. Cuman memang karena BPR ini juga fasilitas untuk itu kan juga terbatas, sehingga kami melakukannya juga bekerjasama dengan Bank Umum. Jadi kami melakukan virtual account itu, jadi bekerja dengan salah satu bank umum. Kami membuka suatu virtual account itu, jadi nasabah bisa transfer ataupun setor itu lewat rekening virtual itu. Jadi langsung ke sana, di seluruh ATM ya, ATM-nya Bank Umum kami melakukan kerjasama itu. Nah itu bisa langsung ke rekeningnya langsung gitu. Jadi langsung rekeningnya nasabah di BPR Tugu Arta. Kami juga melakukan yang tadi jemput bola itu tidak manual, tapi kita membawa mobile collection. Jadi nasabah yang setor seperti Mbak ya, setor ke petugas mencatat di HP seperti itu, terus diprintkan, disetor, serahkan. Nah ini langsung masuk ke rekeningnya nasabah tersebut seperti itu. Ini yang kita jemput bolanya ke sana, jadi tidak manual lagi, tapi kita dengan mobile collection. Dengan seperti itu kan menghemat kertas juga kan seperti itu. Jadi tidak pakai slip, langsung dimasukkan ke rekeningnya, kemudian kita printkan buktinya seperti itu. Pak Lukman mungkin bisa menambahkan Pak? Oke, makasih Bu Nunin. Virtual account itu dari luar pun bisa langsung. Jadi kalau dulu sebelum virtual account orang transfer itu ke rekening banknya, rekening bank BPR-nya. Nah, ketika virtual account itu jalan, kebetulan saat itu masih Bapak Wali Kota Pak Setiaji ya. Saat itu bulan Juli kita launching di Hotel Santika. Jadi orang mau transfer itu ketika dia punya rekening di BPR Tugu Arta, dia transfer dari manapun itu bisa masuk ke rekening pribadinya langsung tanpa melalui rekening bank. Jadi memang kita butuhkan karena banyak sekarang masyarakat kita yang berada di luar ya, untuk mengirim orang tuanya agak kesulitan. Sementara BPR ini keberadaannya benar-benar di masyarakat menengah ke bawah. Nah, sehingga kita kerjasama dengan Bank Umum. Kemudian terkait dengan mobile collection tadi, ya sekarang orang misalnya kita lihat sekarang pegawai PLN saya umpamakan itu sudah pakai gadget. Kita harus mengikuti. Teman-teman, ketika jemput bola cukup bawa HP aja, tapi HP yang disiapkan oleh kantor, di mana aplikasinya sudah yang tidak penting diblokir semua. Jadi hanya ada aplikasi kantor. Nah, ketika mereka pick up, cukup ketik nomor, set rekening, langsung sudah masuk ke sistem CBS kami. Dan di situ akan keluar langsung semacam restroke. Di sana menyatakan jumlah yang disetor, kemudian jumlah saldo secara keseluruhan nampak. Jadi di situ untuk meminimalisir segala kemungkinan yang kurang bagus juga. Jadi segala kekuatan atau kemajuan teknologi ini mau tidak mau kita harus ikuti, walaupun itu mungkin ndak
sepenuhnya atau full, bertahap kita akan ikuti terus. Saya kira mungkin begitu. Baik, berarti PT BPR ini memang benar-benar mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya, dengan launchingnya virtual code tadi ya Pak ya, untuk masyarakat luas di Kota Malang sendiri. Kalau misalkan Malang ini kan identik dengan orang-orang kreatif dan menjamurnya produk UMKM ya Pak ya. Bagaimana peran PT BPR ini membantu dan meningkatkan UMKM untuk meningkatkan perekonomian di Kota Malang sendiri? Ya, kami ini BPR Tugu Arta ikut berperan serta ya, untuk membantu para UMKM ini untuk bagaimana mereka itu bisa meningkatkan perekonomiannya. Kami ada membantu dalam hal permodalan. Jadi dari tadi yang disampaikan dengan suku bunga BPR kan ada macam-macam kredit ya. Nah, salah satunya itu adalah kredit untuk UMKM dengan suku bunga yang jauh di bawah Bank Umum ya Pak ya. Ada Bank Umum yang kredit umum ya. Jadi kita semacam kurnya BPR itu ada kredit kepada UMKM itu ada dengan suku bunga 0,75. Itu maksimal pembiayaannya 50 juta. 50 juta iya, itu ya, 50 juta, jangka waktu maksimalnya 2 tahun. Nah, ini suku bunganya 0,75. Nah, itu yang kita berharap dengan adanya produk kredit ini para UMKM itu bisa mengembangkan atau bisa menambah permodalannya, karena biasanya UMKM pemula ini kan permasalahannya kan ada di modal. Iya, di modal. Iya, nah kami siap untuk membantu. Kami siap untuk ikut meningkatkan biar mereka bisa eksis dan akhirnya kan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang secara keseluruhan gitu, dengan banyaknya atau menjamurnya UMKM yang bermunculan di Kota Malang yang didukung oleh pemerintah dengan didukung oleh Pemkot dengan program-program dari Pemkot. Kami ikut program itu beriringan dengan adanya permodalan. Memang ini mungkin beberapa UMKM juga belum tahu ya, tapi padahal sebenarnya BPR Tugu Arta ini sebagai BPR-nya pemerintah Kota Malang itu kami siap membantu untuk hal ini. Oke, berarti PT BPR ini benar-benar membantu UMKM yang ada di Kota Malang dengan cara membantu memberikan modal usaha ya Bu ya. Berarti itu gak hanya memberikan modal usaha, jadi kayak prosesnya juga dilihat langsung ya Bu ya oleh PT BPR ini. Iya. Oke, dan kalau misalkan ini pada bulan Maret 2024 PT BPR Tugu Arta ini juga berhasil mendapatkan penghargaan Top BUMD Awards ya Bu ya 2024. Iya. Dan bagaimana cara PT BPR ini mempertahankan kepercayaan di mata masyarakat dan meningkatkan kualitas produk maupun kinerja yang baik itu seperti apa? Ya, jadi memang alhamdulillah kami ini sudah 3 kali Pak ya, 3 kali untuk Top BUMD Award. Cuman alhamdulillahnya kemarin itu Pak Wali sebagai pembina BUMD itu juga mendapat penghargaan. Jadi kami sangat bangga dan tersanjung karena Pak Wali juga berkenan hadir, Pak Wahyu berkenan hadir untuk menerima penghargaan itu di Jakarta, dan beliau sangat support sekali dengan program-program yang ada. Jadi kami tentunya semakin meningkatkan kinerja dan kepercayaan dari masyarakat, bagaimana BPR itu tetap bisa mempertahankan dan meningkatkan. Itu tentunya kita juga harus dengan memberikan pelayanan yang bagus, yang prima, dan juga kita juga dengan dukungan dari pemerintah yang program-program yang dicanangkan. Nanti kami juga ada ini ya Pak ya, program yang 0% Mbak, yang kita mungkin belum singgung ya, 0% yang untuk meminimalisir adanya rentenir. Jadi kita ada program namanya OJIR. Itu 0%. Namanya OJIR. Waktu itu dicanangkan. Ini manfaatnya apa Bu OJIR sendiri? OJIR ini masyarakat Kota Malang yang berKTP ya. Kalau yang lain mungkin boleh berKTP di Malang Raya ya, atau mungkin di luar Malang Raya. Nah, ini yang OJIR ini khusus kepada masyarakat yang berKTP Kota Malang itu yang terkena rentenir. Itu kita bantu untuk dilunaskan di rentenirnya, dibantu dengan permodalan dari kami. Jadi selain melunaskan di rentenir itu, kami juga memberikan modal, karena kan biasanya yang
terkena rentenir itu kan modalnya habis untuk dibayarkan. Nah, kita membantu untuk permodalan itu. Tapi bukan bantuan secara cuma-cuma. Kami membantu permodalan mereka membayar kepada kami sesuai dengan yang kita bantu. Misalkan 10 juta ya kembali 10 juta tanpa biaya apapun, tanpa bunga. Tanpa bunga ya, Bu, iya. ya. Jadi kita membantu 10 juta, memberikan bantuan pinjaman 10 juta, dikembalikan secara mencicil. Mencicil itu berapa iya. kali kira-kira? Maksimal 24 bulan. Oh, 24 bulan. Iya. Pinjam 10 juta, dikembalikan 10 juta selama 24 bulan. Berarti 24 bulan 2 tahun ya, Bu? Iya. Tapi kita akan melihat kemampuan membayar ya. Kalau mereka mampu 10 bulan atau 12 bulan atau 5 boleh, tapi maksimal sampai dengan 24 bulan. Tapi kalau mereka ketika bayar itu ada permasalahan gitu, Bu, dalam keuangan, istilahnya kayak apa ya? Kayak terhenti gitu. Pelunasannya itu seperti apa? Jadi kalau yang rentenir itu kami kan mereka kan biasanya kan berbunga akhirnya dari pinjam 1 juta bisa sampai 10 juta, bisa sampai itu kan ya. Nah, kami membantu mereka untuk melunaskan itu dengan harapan mereka tidak pinjam lagi ke sana. Jadi pinjamnya ke BPR Tugu Arta. Ada beberapa yang setelah kita beri bantuan, kita lunaskan, kemudian mereka meminjam kepada BPR, mereka sudah lunas, mereka usahanya lancar, mereka langsung naik kelas. Naik kelasnya pinjamannya pindah ke pinjaman yang UMKM tadi dengan suku bunga 0,75. Karena pinjaman 0% ini hanya 1 kali saja. 1 kali saja. Orang yang terjerat rentenir, mereka lunas, mereka tidak punya hutang lagi di rentenir, mereka mengembangkan usaha, bantuan dari kami modalnya, bukan bantuan cuma-cuma ya Mbak, pinjaman dari kami. Nah, nanti naik kelas ke UMKM. Nanti kalau mereka semakin berkembang, semakin besar, membutuhkan dana di atas 50 juta misalkan, kita ada lagi produk kredit yang lain, kredit modal usaha, seperti itu. Oke, mungkin Pak Lukman ingin menambahkan? Jadi sebenarnya ojil ini adalah suatu ungkapan atau istilahnya program yang sangat ideal bagi masyarakat Kota Malang, dan sebenarnya masyarakat Kota Malang harusnya mensyukuri tentang adanya ojil ini. Kenapa? Karena di seluruh Indonesia, karena sebelum di sini saya juga pernah kerja di perbankan di luar daerah Malang, di seluruh Indonesia ini tidak ada namanya kredit tanpa bunga. Dengan niat yang baik, Pemkot Malang bekerja sama, baik itu studi kelayakan dan lain-lain yang melibatkan Brawijaya ya, kemudian dari OJK, dari Basnas, punya dari praktisi lain, membuat semacam program yang namanya OJIR ini, di mana program ini benar-benar untuk melepaskan masyarakat Kota Malang dari rentenir, jeratan rentenir. Karena kita tahu masyarakat ini dari zaman dahulu kala, bahkan saya belum lahir sudah ada yang namanya rentenir. Nah, untuk menghapus itu memang nggak mungkin, tapi paling tidak meminimalisir. Nah, program ini ketika saya masuk, saya lihat wah luar biasa. Akhirnya ya sampai saat ini tetap kami jalankan. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan, keuntungan BPR dari mana kalau mereka nggak bayar bunga sama sekali? 10 juta jangka waktu 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun berarti 10 juta dibagi 24, itu nggak ada bunga sama sekali. Keuntungan BPR itu telah disepakati ada bantuan dari Basnas sebesar 6%. Nah, 6% itu nanti dikurangi dengan biaya-biaya lain ya. Nah, jadi program ini sangat membantu bagi masyarakat yang terjerat rentenir. Karena ini program Pemkot Malang, tentu peruntukannya juga untuk masyarakat yang berKTP Kota Malang. Nah, di sini timbul pertanyaan. Sebenarnya yang terkena rentenir ini banyaknya masyarakat yang di pasar ya. Di pasar. Nah, sedangkan di pasar ini masyarakatnya itu berKTP di luar Malang. Ini yang kami sedang bahas juga sama beberapa tim ya Pak. Tapi kalau misalkan masyarakat yang berKTP di luar Malang terkena rentenir itu bisa gak? Sementara kita belum bisa. Oh, belum bisa berarti ya. Ya.
Hanya berKTP Kota Malang. Iya. Wajib yang berKTP Malang ya Bu ya. Iya, Kota Malang. Kalau kabupaten kami belum bisa. Belum Itulah bisa. yang kami bahas dan belum ada penjelasannya Bu ya. Saya kira mungkin itu penjelasan dari saya. Oke, memang benar kalau misalkan rentenir ini emang sangat meresahkan ya Bu ya bagi orang yang kepepet butuh modal, orang itu pinjamnya ke rentenir gitu. Ternyata kalau di rentenir itu bunganya itu sangat besar ya Bu ya. Maka dari itu PT BPR ini punya program OJIR untuk membantu Tribuners yang terjerat oleh ikatan dari rentenir itu sendiri ya Bu ya. Dan juga PT BPR ini OJIR ini tanpa bunga ya Bu ya. Tanpa bunga. 0% Tribuners. Dan terakhir Pak Bu, ada kutipan kata-kata menarik ini ya Bu ya. Orang tuamu tuh bukan dana daruratmu dan anakmu bukan uang pensiunmu. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Tribuners yang ada di rumah Bu, agar masyarakat khususnya Gen Z, agar mereka tuh melek finansial sejak dini Bu. Iya. Jadi gini, memang masalah keuangan itu memang harus disampaikan sejak awal ya, sejak dini sedini mungkin, baik kepada anak-anak yang sekolah dan sebagainya, sehingga mereka bisa membuat perencanaan keuangan dengan baik. Jadi mereka agar nantinya pada saat ya tadi itu yang orang tua bukan dana darurat dan anak bukan dana pensiun. Dari semua masyarakat itu harus merencanakan keuangan dengan baik. Mereka sebenarnya harus ada suatu pengetahuan yang intinya bagaimana sih merencanakan uang ini untuk masa depannya, untuk tabungan mungkin disisihkan untuk masa depannya, kemudian untuk keperluan konsumsinya, kemudian untuk dana-dana darurat. Itu biasanya kan ada di pos-pos dipresentasikan berapa-berapa yang tentunya mereka bisa menghitung kira-kira kebutuhannya berapa-berapa, sehingga nantinya pada saat kebutuhan yang mendesak, yang kemungkinan mungkin saja orang tuanya yang tidak bisa memenuhi, ada dana yang sudah tersedia, yang harus memang semuanya kan tidak instan ya, jadi harus ditabungkan atau apa. Makanya ada dana pendidikan, ada simpanan pendidikan, ada simpanan ini dan itu, sehingga nantinya mereka memang benar-benar pengelolaan keuangan itu bisa dengan baik. Dengan begitu juga dengan orang seperti kita ini ya, pada saat kita masih bekerja, kita masih produktif, bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita sisihkan untuk tabungan masa tua kita, sehingga nantinya kita pensiun itu dengan happy gitu ya. Happy karena kita punya simpanan, punya dana yang bisa kita manfaatkan pada masa pensiun kita, pada masa kita tidak produktif, yang saya rasa tidak membebani putra-putri kita ya. Karena bagaimanapun kan orang tua juga tidak mungkin lah ya berpikiran untuk membebani anak-anak, tapi dengan usia kita yang produktif ini, bagaimana kita bisa membuat perencanaan yang baik. Nantinya namanya orang sudah pensiun, sudah tua itu kan kita pasti ada aja yang sakit, yang apa gitu. Jadi kita sudah mempersiapkan sejak awal, sejak usia kita produktif untuk hal-hal seperti itu, sehingga nantinya itu tadi pensiun dengan happy. Pensiun dengan happy. Mungkin ada Pak Lukman ingin menambahkan. Saya mungkin nambah sedikit dari pertanyaan Mbak tadi, saya mungkin dan penjelasan dari Bu Nunin selaku Dirut PT BPR Tugu Arta Sejahtera, saya menyimpulkan memang sedini mungkin kita mengajarkan bagaimana mengelola keuangan terhadap generasi-generasi sekarang. Di situ yang tersirat sebenarnya simple, sangat sederhana. Kita mengajarkan bagaimana mengelola keuangan dengan melalui edukasi keuangan, literasi keuangan. Sebenarnya intinya itu kita diajarkan untuk berdiri di kaki kita sendiri. Kita bisa berdikari. Ketika usia kita sekolah dari SD seperti si Masta, Bu ya, mereka dengan uang jajan 10.000 mungkin menyisihkan 5.000 tabungan. Nanti pada kenaikan kelas dia bisa membeli baju seragam sendiri, kebutuhan sendiri, tanpa memberatkan orang tua. Begitu pula selanjutnya, ketika kita sudah sampai kerja dan lain-lain, kita menyisihkan untuk masa tua kita, dikala kita sakit, dikala kita butuh relaksasi dan lain-lain. Intinya kita harus berdikari dari semua itu, dan program itu sangat bagus. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini.
Baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Bu Nunin dan Pak Lukman. pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.